Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, Oke, terima kasih ya atas waktu kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti eh, layanan yang akan Bapak berikan. Sebelum kita memulai layanan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak langsung pimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. baik Pak. Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, makasih ya. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak absen dulu. Putu Ananda Nirmaya ada. Ada. Ketut Nesa. Siapa yang bisa menjawab gajah terbang dengan susah payah. Biar nggak tegang ya. Oke. Bola apa yang mirip kucing? Ada yang tahu bola apa yang mirip kucing? Enggak Pak, enggak. Oke, Bapak jawab ya. Bola Emon. Tahu kalian bola Emon? Bola apa tuh? Bola Emon, Doraemon ya. Oke, Bapak akan sampaikan langkah-langkah kegiatan pemberian layanan pada hari ini ya. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam kelompok ya. Nanti akan Bapak bentuk kelompok. Kemudian peran dan tanggung jawab kalian dalam pembelajaran harus aktif dalam kelompok ya. Harus ada ketua kelompok, wakilnya, dan ditunjuk nanti untuk yang presentasi ya. Kemudian Bapak akan sampaikan kontrak layanan atau kesepakatan layanannya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 45 menit ya. Kita akan sepakat melakukannya dengan baik, dengan antusias dan disiplin ya. Oke anak-anak, Bapak izin share screen dulu. Tujuan layanan pada kesempatan ini yaitu tujuan umumnya peserta didik mampu memaksimalkan motivasi belajar untuk mengatasi rasa jenuh dan meraih prestasi. Kemudian tujuan khususnya satu, peserta didik dapat menjelaskan definisi motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan fungsi motivasi belajar. Yang keempat, peserta didik dapat membangun motivasi untuk meraih prestasi belajar. Itu ya. Pak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan lihat di pesannya itu. Nadia Puspa sama Ananda dan Adelio masuk ke kelompok 1 ya. Bisa dilihat di pesannya. Kelompok 2 Amanda Rosalina, Dewi Keramas, Madi Dwi Septianyani, dan Putu Ananda Nirmala. Nadia Trisna Purnama Dewi, kelompok 3 ya. Yang kelompok berapa sekarang? 4 ya. Iya. Ababil Adelia udah ya. Sudah. Ababil Nesa udah. Udah, Pak. Kelompok 1 dia, Pak. Terus ada Nopi Cindrayani udah. Belum, Pak. Oh Nopi kelompok 4 ya.
Oke, masing-masing dari kalian silakan menjawab. Yang pertama, definisi motivasi belajar itu apa? Terus, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan cara membangun motivasi belajar untuk meraih prestasi. Ngerti maksudnya? Ya dah. Oke, kalian minta waktu berapa menit untuk mendiskusikan apa yang Bapak minta tadi? 5 menit cukup? 5 menit cukup. Oke, 5 menit cukup. Nanti masing-masing dari kelompok kalian Bapak harap mewakili presentasi ya. Yang pertama, jelaskan secara singkat mengenai pengertian motivasi belajar. Yang kedua, sebut dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, sebutkan fungsi motivasi belajar. Dan yang keempat, sebutkan cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Oke, siapa yang bisa membantu Bapak untuk presentasi yang pertama? Kelompok 1 bisa? Siapa yang mewakili kelompok 1? Nadia ya, Nadia Puswa Maharanis. Silakan Nadia. Nadia dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 silakan Nadia. 1. Jelaskan secara singkat pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa itu dapat tercapai. Oke, bagus sekali ya Nadia. Oke, sebelum ke pengertian motivasi belajar, coba Nadia, pengertian motivasi itu apa? Motivasi adalah dorongan, pengarah, dan daya penggerak yang telah aktif. Oke, bagus sekali ya. Kalau pengertian belajar? Suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Oke, bagus sekali. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada yang memiliki pendapat lain? Kelompok 2, kelompok 3. Dewa Gede Keramas? Dewa bisa? Ya, Pak. Ya, cukup, Pak. Oke, lanjutkan Nadia. Yang kedua. 2. Sebut dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Secara umum, motivasi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Oke. 1. Motivasi intrinsik. 2. Motivasi ekstrinsik. Oke, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pengertian motivasi intrinsik apa? Apa Nadia? Pengertian Motivasi motivasi. intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri sendiri atau dalam individu, di mana dorongan tersebut menggerakkan individu atau subjek untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu dorongan dari luar. Oke, bagus. Teman-teman kelompok lain, ada yang memiliki pendapat lain? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Oke, dilanjutkan dulu Nadia. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Oke, bagus ya. Itu ya. Jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi intrinsik,
Dan ada motivasi ekstrinsik. Tadi udah dijelaskan sama Nadia. Oke anak-anak, sampai di sana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, udah. Oke, bisa dilanjutkan Nadia. Fungsi motivasi belajar apa? Fungsi motivasi belajar. Bahan. Pertama, fungsi motivasi belajar yang pertama. Kelakuan mendorong suatu perubahan. Oke, terus? Ada sebagai penggerak yaitu akan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Ya, Empat, terus? menentukan Ya. belajar kerjanya Apa Nadia? Fungsi motivasi belajar berikutnya? satu timbulnya bahan Oke. sebagai pengarah atau mengarah pada tujuan nikah. Kemudian mesin akan atau lambat menentukan penguat belajar. 5 memperjelas tujuan belajar. 6 dan menentukan ketekunan belajar. Oke, bagus sekali ya. Yang terakhir menentukan ketekunan belajar. Kemudian Nadia dilanjutkan. Cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. 1. Buatlah agenda belajar. Buat agenda belajar, terus 2. Gaya belajar. gaya belajar, 3. Istirahat. istirahat. 4. Hindari gangguan selama belajar. Oke. 5. Belajarlah dalam suasana yang nyaman atau baik. 6. Gunakan fasilitas pendukung. 7. Tetaplah termotivasi. Oke, bagus sekali ya. Itu caranya, cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Kemudian Pak lanjutkan ke kelompok 2. Silakan, siapa yang mau mewakili presentasi kelompok 2? Terima kasih Nadia ya, udah mewakili kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Sama juga kayak Nadia tadi menjelaskan pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan cara meningkatkan motivasi belajar. Kelompok 2. Adit Aryadinata kelompok berapa? Saya Pak. Oh, Made Dwi Septian. Oke, silakan. Oke, nanti Pak. Dwi Septian kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Dengan pernyataan yang sama juga. Pengertian Adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Oke, terus dilanjutkan. Yang nomor 2 Pak ya. Oke, ya. Jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Oke, Dan bagus. motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Oke. Dan dilanjutkan fungsi motivasi belajar. Sebagai tenaga penggerak untuk mendorong dan mengarahkan dan menentukan seseorang. Oke. Yang keempat, membuat agenda belajar, menentukan gaya belajar, belajar bersama teman, dan cari suasana yang tepat. Oke, bagus ya. Kemudian cara meningkatkan motivasi belajar.
Itu udah Pak. Oh, udah ya? Ya udah. Oke. Kelompok 3 sama kelompok 4 ada yang memiliki tanggapan mengenai pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan cara membangun atau meningkatkan motivasi belajar. Udah jelas? Kelompok yang lain bagaimana? Sudah jelas Jelas, Pak. Pak. Oke, udah jelas ya. Kemudian kelompok 3 siapa yang mau mewakili? Kelompok 3? Kelompok 3? Silakan kelompok 3. Dewa Gede Kramas bisa? Dewa? Halo Dewa. Saya kelompok berapa, Pak? Saya Pak, kelompok 3. Oke, kelompok 3 Dimas ya, Dimas. Dimas Surya. Jelaskan secara singkat pengertian motivasi belajar. Oke. On, Motivasi belajar adalah dorongan. kameranya di on kan dulu ya. Dimas. Oke, silakan Dimas. Pak. Motivasi belajar adalah dorongan, pengarah, dan daya penggerak yang telah aktif. Mm-mm. Terus yang kedua, sebut dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Oke, jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri sendiri, dalam individu. Oke. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Kemudian fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dan dalam interaksinya dengan lingkungan. Oke. Kemudian cara meningkatkan motivasi belajar. Cara 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perubahan dan motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Oke. 2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Mm-mm. 3. Sebagai penggerak, yaitu berfungsi sebagai mesin mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Oke, bagus ya Dimas ya. Nomor 4. Menentukan penguat belajar. Nomor 5. Memperjelas tujuan belajar. Dan nomor 6. Menentukan ketentuan belajar. Oke. Terakhir kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang bisa mewakili kelompok 4? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya Dimas. Kelompok 4. Dewa ya, Dewa Kramas. Coba. Ya, Pak. Oke, silakan Dewa. Pengertian motivasi belajar, jenis-jenisnya, fungsinya, dan cara meningkatkannya. Silakan Dewa. Motivasi belajar adalah dorongan atau pengarah yang satu kegiatan Mm-hmm. dan kehendaki oleh siswa itu Oke. Yang kedua, jenis-jenis motivasi belajar. Jenis-jenis Satu, motivasi. motivasi intrinsik. Oke, motivasi intrinsik.
Satu, motivasi intrinsik apa Dewa pengertiannya? Halo Pak. Ya. Pengertian jenis-jenis motivasi belajar kan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Patah-patah Pak. Patah-patah Pak. Oke, bisa diulang Dewa. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik adalah motivasi hal yang disebabkan oleh dorongan diri. Kalau ekstrinsik, motivasi ekstrinsik? Ya Pak. Kalau motivasi ekstrinsik, Kakak dengeran Pak? Patah-patah. Oke, lanjutkan aja tentang fungsi motivasi belajar, silakan. Yang ketiga. Fungsi motivasi belajar adalah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perubahan. Dua, sebagai pengarah yang artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Tiga, sebagai penggerak, yaitu berfungsi sebagai mesin mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Empat, menentukan penguat belajar. Lima, tujuan belajar. Oke, yang terakhir Dewa. Cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Buat belajar, pahami gaya belajar, istirahat, hindari gangguan selama belajar, belajarlah dalam suasana yang nyaman dan baik, gunakan fasilitas pendukung, tetaplah termotivasi. Oke, bagus ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, juga kelompok 4. Kalian sudah mau lakukan presentasi seperti apa yang Bapak minta ya. Kalian bisa lihat di sini pengertian motivasi belajar tadi sudah dijelaskan sangat bagus sekali. Pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar. Bisa dilihat anak-anak? Jenis-jenis motivasi belajar ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, kemudian motivasi ekstrinsik yang berasal dari dorongan luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah sangat bagus presentasikan. Kemudian fungsi motivasi, kalian bisa lihat fungsi motivasi hampir sudah semua kelompok mempresentasikan dengan baik tentang pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan cara meningkatkan motivasi belajar. Udah ya, udah dilihat. Ada yang memiliki pendapat lain tentang ini, tentang fungsi motivasinya? Udah jelas? Ada pertanyaan? Gimana anak-anak? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, jelas ya. Fungsi Jelas. motivasi, kemudian yang terakhir, membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Membangun dan meningkatkan motivasi belajar yang pertama yaitu membuat agenda belajar, memahami gaya belajar, beristirahat, hindari gangguan selama belajar, belajar dalam suasana yang nyaman, baik, gunakan fasilitas pendukung, dan tetap termotivasi. Oke, Bapak akan coba putarkan sebuah video tentang cara meningkatkan motivasi belajar ya.
Bisa dilihat anak-anak? Hai Teknologi Epson, kembali lagi nih, masih bersama kami Betri Indriani, Restinanda Iswara, Sekar Ayu Sakandi, dan Syafa Nabila Sahab. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu motivasi belajar. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Lalu menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Dan menurut Sardiman Ridwan, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar itu dapat dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong melakukan kegiatan belajar, sehingga siswa dapat mencapai tujuan mereka, baik itu dari segi prestasi atau hasil belajar yang baik. Jenis motivasi belajar. Motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif tanpa perlu diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri individu. Motivasi belajar menunjukkan keadaan yang berasal dari dalam diri untuk mendorongnya melakukan kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan tekun dalam mengerjakan tugas karena merasa dan ingin mencapai tujuan belajar yang sesungguhnya, seperti memperoleh ilmu pengetahuan, menjadi orang yang ahli dan terdidik, sehingga proses belajarnya disertai dengan minat dan perasaan senang. Tujuan mereka dalam belajar mendapatkan nilai, hadiah, ataupun pujian. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif jika mendapat stimulus atau rangsangan dari luar diri. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Tujuan belajarnya seperti untuk memenuhi kewajiban, mendapatkan hadiah dan pujian, dan menghindari hukuman. Namun, bukan berarti motivasi ini tidak baik. Motivasi ekstrinsik juga diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan siswa dan komponen-komponen lain dalam proses belajarnya. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Cita-cita atau harapan akan keberhasilan maupun prestasi tertentu. Faktor ini dapat memberikan semangat dan tujuan jelas dalam belajar. Lalu ada kemampuan individu, mencakup kemampuan kognitif, intelektual, motorik, verbal, dan sikap. Lalu ada faktor fisik, meliputi kesehatan, fungsi fisik, terutama panca indera. Karena bila sedang sakit, lapar atau mengantuk, konsentrasi akan terganggu. Lalu ada faktor psikologis, berhubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar, seperti kondisi rohani dan emosional individu. Selanjutnya, faktor eksternal, atau faktor yang berasal dari luar diri individu. Terdiri dari faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan individu, seperti orang tua, mengikuti pola asuh yang diberikan oleh orang tua dan anggota keluarga, konselor, faktor sekolah, meliputi interaksi dan kondisi anak di sekolah, baik dengan budaya, fasilitas sekolah, dan guru, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa, mulai dari bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa dengan menguasai materi, metode penyampaian yang menarik, metode untuk menarik perhatian, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor non-sosial yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar ini, meliputi fasilitas belajar, yaitu sarana dan prasarana, tempat, yaitu kualitas lingkungan ataupun tempat belajar seperti sepi atau kelas
waktu seperti pagi, siang, atau malam, dan keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, dengan membuat agenda atau jadwal belajar, kamu akan tahu kapan waktu belajarmu sehingga kegiatan lain pun tidak terganggu. Kedua, tentukan gaya belajar yang nyaman buat dirimu. Apakah kamu termasuk belajar visual, yaitu dengan cara melihat dan mengikuti, atau dengan auditory, melalui pendengaran, atau mungkin juga dengan kinestetik dan taktil. Carilah tempat atau suasana yang nyaman untuk kamu belajar. Lalu, penting juga untuk fokus dengan menunda hal yang mengganggu waktu belajar. Penting loh untuk mengistirahatkan dirimu sejenak dengan menerapkan buku misalnya. Ataupun bisa juga dengan mencari udara segar dan minum serta makan makanan ringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Bagaimana anak-anak? Video yang Bapak putarkan tadi apakah sama dengan penjelasan dari presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Apakah sama? Sama. Oke, sama ya. Bapak, sama. Oke, Bapak minta siapa yang bisa merangkum dari hasil pemberian layanan dari awal yang sudah kita laksanakan tadi, mulai dari pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, dan cara meningkatkan motivasi belajar. Siapa yang bisa merangkum anak-anak? Siapa yang bisa merangkum? Dari awal pertemuan kita tadi, siapa yang bisa merangkum? Pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Siapa yang bisa anak-anak? Siapa yang bisa merangkum? Siapa yang bisa merangkum mulai dari pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar? Tadi kan sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak juga sudah tayangkan tadi di slide presentasi PowerPoint-nya, dan sudah Bapak putarkan video juga tentang materi yang sudah disampaikan. Siapa yang bisa? Adelio bisa? Adelio? Halo? Ananda bisa? Halo anak-anak. Siapa yang bisa merangkum? Oke, Bapak minta bantuan sama Dewa aja ya. Dewa Gede Keramas ya. Amanda silakan, Amanda Rosalina. Silakan Amanda. Dari arti motivasi, Oke. di mana motivasi belajar adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga siswa dan mencapai tujuan mereka, baik itu dari segi presentasi atau hasil belajar yang baik. Oke, terus. Dan jenis-jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik, di mana
Motivasi ini adalah motivasi yang aktif tanpa diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri. Bagus. Kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif jika diberi stimulus atau rangsangan dari luar diri. Kemudian fungsi motivasi belajarnya. Halo Amanda. pengarah, di mana artinya mengarahkan suatu perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Kemudian sebagai penggerak, di mana Ya. meningkatkan motivasi belajar. Bagus. Mana dengan cara satu, dengan membuat agenda belajar. Dua, memahami gaya belajar yang diinginkan oleh pelajar. Kemudian dengan istirahat, dengan menghindari gangguan selama belajar atau untuk Udah ya? Udah Amanda ya? Sudah Amanda ya? Oke, sudah ya? Sudah ya anak-anak ya? Mohon maaf atas gangguan jaringan tadi ya. Oke anak-anak, demikian yang Bapak dapat sampaikan terkait dengan layanan bimbingan klasikal materi meningkatkan motivasi belajar. Anak-anak, untuk lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal Bapak lihat ya, nanti Bapak kirimkan. Nanti Bapak kirimkan ya kegiatan latihannya ya untuk lembar evaluasi hasil ya. Oke anak-anak, sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Jelas semua? Siap, Pak.
Bapak ucapkan terima kasih sama kalian sudah memenuhi undangan Bapak dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Mohon maaf jika ada Bapak salah kata, dan juga tadi mohon maaf atas gangguan jaringan ya. Kalian merasa senang mengikuti layanan ini? Senang. Oke, terima kasih ya. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak harap kalian juga bersedia untuk mengikuti layanan yang Pak berikan tadi. Ada pertanyaan anak-anak sebelum Pak akhiri? Tidak, Pak. Tidak. Jelas ya? Tidak, Pak. Jelas ya? Pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi, jenis-jenisnya, dan cara meningkatkannya. Sudah Pak sampaikan tadi melalui kalian presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga materi yang Bapak sampaikan dalam PowerPoint dan juga video yang Bapak tayangkan tadi. Tadi Bapak awali kegiatan ini dengan berdoa. Sekarang Bapak tutup atau akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Bapak langsung pimpin ya. Tolong dihidupkan kameranya semua. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Silakan ya, kita live sama-sama.